Ya, Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaquna wal mu'minun. Haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmah, taufik serta hidayahnya, sehingganya sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita untuk menjalankan rutinitas ibadah kita, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisinya dengan amal kebaikan setelah melaksanakan sholat maghrib, yaitu bersama-sama kita bermajelis ilmu, majelis yang agung, majelis yang mulia, yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal keutamaannya, pahalanya tidak dapat ditandingi dengan amalan-amalan yang lain. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza sahhat niyatuhu. Beliau mengatakan bahwa orang yang menuntut ilmu itu pahalanya tidak ada bisa yang menandingi apabila niatnya benar. Maka beliau ditanya, ya Aba Abdillah, kaifa tasihun niyat? Wahai Abu Abdillah, wahai Imam Ahmad, bagaimana agar mencari ilmu kita benar? Ya, maka beliau mengatakan agar niat kita benar adalah yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Agar thalabul ilmi kita benar, thalabul ilmi kita mendatangkan pahala yang besar, niatkanlah ketika engkau menuntut ilmu untuk mengangkat ketidaktahuan dari dirimu dan dari diri orang lain. Ya, jadi tentunya bahwa dalam bermajelis ilmu kita memang betul-betul kita ingin mencari kebenaran, kita ingin mencari pengetahuan, ya, dan setelah itu kita memiliki kewajiban untuk menyampaikan ilmu kita kepada yang lain. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Sampaikanlah dariku meskipun itu satu kebaikan yang niscaya akan memberikan kebaikan untuk orang lain. Nah, shalawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna
idza syi'ta sahla. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita lihat ya di slide, insyaallah kita akan mengkaji terkait dengan ilmu pilar kemajuan umat, yang kita nanti akan lebih berbicara dari pelajaran dalam surat An-Naml ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16, yang dimana nanti saya di sini mengambil penjelasan dari tafsir Imam Ibnu Katsir, ya, penjelasan terkait dengan firman Allah yang terdapat dalam surat An-Naml ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Nah, kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa warisa Sulaimanu Dawuda wa qala ya ayyuhan nasu ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai'in inna hadza lahuwal fadlul mubin. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Allah mengatakan, dan sungguh telah kami datangkan kepada Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman ilma, ya, ilmu. Waqala, dan mereka berdua mengatakan, alhamdulillahilladzi fadolana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kami dengan karunia yang banyak, yang dilebihkan dari hamba-hamba yang lain dari kaum mukminin. Wa warisa Sulaimanu Dawuda, dan di mana ya Nabi Sulaiman mewariskan kepada Dawud. Waqala, dan Nabi Sulaiman mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ulimna mantiqat thair, kami diberikan kemampuan oleh Allah, keahlian untuk bisa berbicara dengan binatang, dengan burung-burung. Wa utina min kulli syai'in, dan selain itu juga kami diberikan ilmu yang lain, ilmu yang cukup banyak. Inna hadza lahuwal fadlul mubin, dan sesungguhnya ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat nyata. Mubin itu artinya nyata. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, nanti kita akan mengambil pelajaran-pelajaran dari ayat ini, ya, dan kita akan sesuaikan juga, artinya kita akan lihat tafsir, ya, di kalangan para ulama. Yang pertama, pelajaran yang dapat kita ambil, ilmu adalah karunia Allah, ya, ilmu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ilmu itu adalah pemberian dari Allah, yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah, ya. Yang tentunya bahwa ketika ilmu itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, di mana Pak, Allah pasti melihat bahwa dari hamba itu ketika dia memiliki ilmu dapat memberikan maslahat, dapat memberikan kebaikan untuk orang lain, ya. Karena untuk menunjukkan bahwa ilmu ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kadang kita mendapati adanya orang-orang yang sudah bersungguh-sungguh, ya, mengupayakan wasilah untuk mendapatkan ilmu, tapi tidak Allah berikan ilmu, ya. Yang kadang kita mendapati ada anak-anak dari para ustadz, gitu kan, apa kurang motivasinya kan, orang tuanya ustadz itu, kemudian dimotivasi yang kuat agar anaknya bisa menjadi mubalik, anaknya bisa menjadi ustadz, menjadi kiai, itu fasilitas mungkin dilengkapi, ya. Ternyata setelah selesai menuntut ilmu, selesai dari dirosah, selesai dari pesantren,
kadang ternyata nggak bisa menyampaikan ilmu, atau ya dia malah untuk mencari kesibukan-kesibukan yang lain. Ya, ada yang justru malah menjadi geng motor, gitu kan? Padahal tidak kurang-kurang orang tuanya untuk menyekolahkan. Bahkan ada yang kemudian menjadi tim mancing mania. Ya, kata bapaknya, loh, antum itu saya sekolahkan, saya pondokkan, lah kok ternyata setelah selesai malah jadi seperti ini. Karena memang ilmu itu karunia dari Allah. Ya, sebagaimana yang disebutkan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Dan kami, kata Allah, yang mendatangkan ilmu itu kepada Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Nah, kita akan lihat di sini dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, yukhbiru ta'ala amma bihi ala abdaihi wa nabiyyihi Dawud wa ibnahu ya Sulaiman alaihima minallahi salam. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengabarkan kepada dua hambanya dan dua nabinya, ya, bahwa mereka berdua mendapatkan nikmat dari Allah. Ya, dan di sini pun disebutkan bahwa ya, yaitu dua hambanya dan dua nabinya, yaitu Nabi Dawud dan putranya. Ya, dan putranya yaitu Nabi Sulaiman. Ya, jadi Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah putra dari Nabi Dawud. Ya, minan ni'ami al-jazilah, dari nikmat yang besar. Ya, di sini pun menggunakan kata ni'am, jamak dari nikmah. Nikmatun ni'amun, berarti nikmat-nikmat. Al-jazilah, jazilah itu besar. Ya, wal mawahib al-jalilah, pemberian. Ya, karena ilmu itu adalah pemberian dari Allah. Ilmu itu adalah karunia dari Allah. Ya, yaitu apa? Al-jalilah, yang agung, yang mulia. Wasifat al-jamilah, dan sifat yang indah, sifat yang agung. Wa ma jama'a lahuma baina sa'adati dunya wal akhirah. Apa-apa yang dikumpulkan oleh Allah yang kemudian diberikan kepada mereka berdua untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, bahwa adanya satu pemberian yang sangat agung, pemberian yang sangat mulia, ketika adanya seorang itu diberi ilmu oleh Allah, diberikan pemahaman. Bahkan nanti kita mendapati apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Yunus, ya, ayat yang ke-58, bahwa ternyata ilmu agama, pemahaman din yang kita miliki ini lebih baik dari segala apa yang kita miliki dari perkara dunia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Yunus ayat yang ke-58, ya, bahwa ya, di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan adanya dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, kul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kul bifadlillahi, katakanlah atas karunia Allah. Imam Ibnu Katsir menyebutkan yang dimaksud dengan karunia Allah yang diberikan kepada hamba itu adalah Al-Quran. Ya, kul bifadlillah, katakan atas karunia Allah, kasih sayang Allah, Allah berikan kepada hamba itu adalah Al-Quran. Ya, ya, baik itu mudah untuk membacanya, ya, sehari bisa 1 juz atau bahkan lebih dari itu, atau diberikan kemudahan untuk memiliki tahsin tajwid yang baik, kemudian menghafalkannya, memahaminya, itu karunia dari Allah. Ya, wa birahmatihi, dan dari rahmat Allah. Ya, para ahli tafsir menyebutkan yang dimaksud adalah, ya,
Al-iman wad din. Yang dimaksud di sini adalah iman dan agama. Nanti dalam riwayat yang lain disebutkan, dalam tafsir yang lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan rahmat di sini adalah as-sunnah, yaitu diberikan kemudahan untuk mengamalkan sunnah. Ya. Wa bidzalika falyafrahu. Kalau seorang itu memiliki ini semua, maka apa? Hendaklah dia berbahagia. Hendaklah dia bergembira. Kenapa? Huwa khairun mimma yajma'un. Karena tadi ketika diberikan karunia Al-Quran, diberikan pemahaman sunnah, kemudian apa? Diberikan pemahaman din, diberikan iman, maka itu semua lebih baik dari segala apa yang ia kumpulkan. Lebih baik dari hartanya, lebih baik dari investasinya, lebih baik dari pekerjaannya. Ya, huwa khairum mimma yajma'un, bahwa semua itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ya, tapi masya Allah hari ini konsentrasi umat lebih banyak kepada apa? Mengumpulkan harta daripada mengumpulkan ilmu. Ya, kan? Ya, kalau kita lihat Imam Ibnu Abbas itu kan demi mendapatkan ilmu itu sampai apa? Tidur di depan apa? Di depan teras pintu ulama yang akan dia ambil ilmunya, gitu ya, karena sudah larut malam, ya, datang sampai ke tempat itu, maka kemudian apa, menggelar sajadah, kemudian tidur. Ketika bangun apa, pemilik rumah, kiainya itu atau ustadznya itu apa, mau ke sholat subuh pagi, kaget melihat ada orang di sana. Ternyata itu adalah Abdullah bin Abbas, ya, luar biasa ya. Yang seorang murid yang belajar kepada Nabi, gitu kan, mendapatkan doa Nabi, tapi mencari ilmunya itu sampai seperti itu, gitu. Bahkan kita akan banyak mendapati kisah-kisah para ulama yang apa, demi ilmu mereka rela untuk menjual aset-aset yang ada itu harta yang ada dipakai apa, di badannya saja. Ya, nah, ini kan masya Allah bagaimana kesungguhan mereka, yang karena apa? Huwa khairum mimma yajma'un. Karena itu semua lebih baik dari apa yang dikumpulkan. Karena kalaulah seseorang itu memiliki segala apa yang dia kumpulkan tapi tidak memiliki ilmu, apa yang dia kumpulkan itu akan merusak dia. Banyak yang kemudian telah rusak. Seseorang yang diberikan perkara dunia tapi tidak diiringi dengan ilmu, ya, sehingga kemudian hancur. Ya, sehingga kemudian melenakan mereka, melupakan mereka dari ibadah kepada Allah. Ya, jadi ternyata apa? Ilmu din, ilmu agama yang kita miliki ini khairun mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Ya, bahkan Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan begitu kan? Al ilmu khairum minal mal. Ilmu itu lebih baik dari harta. Kenapa? Al ilmu yahrusuka, karena ilmu itu akan menjagamu, ya kan? Ilmu itu kan menjaga kita, kan? Ya, agar kita tidak terjerumus kepada dosa, kita tidak terjerumus kepada kesalahan, agar kita tidak melakukan perbuatan yang buruk, agar kita tidak melakukan perbuatan yang akan menghinakan kita, ya. Sedangkan apa? Al-mal, ya, anta tahrusuhu. Sedangkan harta kamu yang harus menjaganya, ya. Harta itu apa? Kita yang harus menjaga. Ya. Bahkan kadang ada orang begitu kan, ketika kemudian apa, mulai terjadi apa, sedikit kegoncangan di bank-bank yang ada itu kan, mulai bingung ini, uangnya mau bagaimana ini, ya, untuk kemudian diambil, ya. Kalau ketika kemudian diambil di rumah, ya takut nggak aman. Ketika di bank juga khawatir juga. Ternyata apa? Orang yang punya harta pun bingung, gitu ya. Jadi punya harta bingung, nggak punya harta tambah bingung, gitu ya sebetulnya hari ini. Ya, makanya masya Allah gitu. Baru ya mungkin satu ormas yang narik, ya, Muhammadiyah itu sudah goncang loh bank itu, ya kan, sekian ratus triliun kan. Ya, nah coba kalau ormas-ormas yang lain narik, umat Islam sepakat, yuk pindah ke bank yang syar'i. Ya, bukan yang kemudian
tidak syar'i kemudian pakai nama syar'i, bukan. Yang betul-betul syar'i, minimal adalah muamalat lah, mungkin begitu. Ya bukan BNI syariah, bukan BRI syariah. Itu kan hanya tambahan syariah. Gitu. Wah, itu sudah membuat goncang itu. Lah kalau kemudian Hidayatullah narik simpanannya, ya, kemudian NU narik, ya, kemudian yang lain juga pada narik, uang siapa yang ada di bank? Gitu kan? Hanya saja setelah kemudian mereka memegang uang itu, mau untuk apa ini? Gitu kan? Akhirnya Muhammadiyah diantaranya kan membuat warung-warung atau mini-mini market di pedesaan-pedesaan itu lebih aslah, lebih memberikan kemaslahatan untuk umat, ya. Nah, rahimakumullah, ya, karena apa? Ya, jadi ketika kita memiliki ilmu, maka ilmu yang akan menjaga kita. Tapi kalau kita punya harta, maka kita yang harus menjaga daripada harta itu, sehingga bahwa ilmu lebih baik daripada harta kita. Wal mulku wat tamkin at-tam fid dunya wan nubuwah war risalah fid din. Dan diantaranya Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman apa? Al mulku, kekuasaan, wat tamkin, kedudukan, at-tam fid dunya, ya, kedudukan yang sempurna di atas muka bumi, wan nubuwah, kenabian, war risalah, kemudian risalah, fid din, dalam agama. Walihada qala, yang karenanya dalam hal ini, ya, Allah kemudian mengatakan walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Ya. Nah, jadi khawfan fidramakumullah, ilmu itu adalah karunia dari Allah. Jadi ketika kita mengupayakan untuk mendapatkannya dan Allah berikan ilmu itu kepada kita, maka mari kita untuk mensyukuri ilmu itu. Di antara bentuk syukur itu dengan mengamalkan ilmu itu. Ya, kalau hidup kita ingin bahagia, ya, di situ dikatakan pun begitu, wa jama'a wa ma jama'a lahuma baina sa'adati dunya wal akhirah, yang Allah berikan kepada mereka, kumpulkan untuk mendapatkan antara kebahagiaan dunia dan akhirat, ya. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Kemudian di sini juga disebutkan Allahu a'lamu haitsu yaj'al risalatahu. Ini ada satu pelajaran penting, ya, bahwa di mana Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk menjadi nabi. Yang diawali Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada mereka, Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, ya. Yang diantaranya bahwa ini sudah merupakan pilihan Allah, ya. Ini sudah merupakan pilihan Allah. Allahu a'lamu haitsu yaj'al risalatahu. Allah paling ngerti siapa yang cocok akan Allah beri risalah, siapa yang cocok untuk Allah beri ilmu, ya. Yang sehingganya ini juga dalil sekaligus untuk membantah orang-orang Yahudi, itu kan? Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa yang cocok untuk menjadi nabi yang terakhir itu adalah dari keturunan kami, yaitu dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam, ya. Tapi Allah kan menginginkan bukan dari keturunan jalur Nabi Ishak, tapi dari Nabi Ismail, yang kemudian lahirlah Nabi Muhammad SAW. Yang sehingga apa? Karena yang berhak untuk menentukan kerisalahan, yang menentukan kenabian, memberikan ilmu kepada seorang hamba itu adalah Allah, ya. Kita juga mendapati Tolutnya ketika Bani Israel itu kan, ya, mereka menolak dengan kepemimpinan Tolut, ya, dengan mereka mengatakan bahwa yang berhak dan cocok untuk menjadi pemimpin itu, ya, bukan Tolut tapi Jalut. Menurut mereka ini pendapat dari kaum Bani Israel, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menetapkan bahwa Tolut sebagai pemimpin mereka, dengan mereka menggambarkan adalah nahnu ahaqqu bil mulki minhu walam yu'ta sa'atan minal mal. Kata Bani Israel, kami yang berhak untuk menjadi pemimpin dari golongan kami, ya, yaitu Jalut, untuk kemudian menjadi pemimpin, bukan Tolut. Karena apa? Nahnu ahaqqu bil mulki minhu walam yu'ta sa'atan minal mal. Karena di mana bahwa Tolut itu nggak punya harta,
Maka orang yang nggak punya harta nggak cocok jadi pemimpin. Itu menurut pikiran manusia. Tapi menurut pikiran Allah, yang menjadi tolak ukur untuk diangkat menjadi pemimpin itu bukan yang banyak hartanya, tapi memiliki ilmu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat Talut untuk menjadi pemimpin. Ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita juga, bahwa yang selalu untuk menjadi patokan kita adalah bagaimana menurut Islam. Pasti itu baik. Karena apa? Itu sudah menjadi pilihan Allah. Setiap langkah kita, setiap perbuatan kita, ketika kita sandarkan kepada bagaimana menurut Islam, pasti kita bahagia. Ya, pasti kita bahagia. Apapun itu, bertolak ukur tentang keluarga kita, bagaimana menurut konsep Islam, pasti kita akan selamat. Ketika berbicara pekerjaan kita, bagaimana menurut Islam? Ya, maka kita mendapati turunnya firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. Itu pun sebabnya itu kan bagaimana kekonsistenan Rasul untuk berpegang teguh kepada ketentuan Allah. Ya, ketika Rasulullah sedang ada majelis di Masjid Nabawi, ya, dengan para sahabat, di antaranya para sahabat itu ada para budak, golongan orang-orang lemah, golongan orang-orang miskin. Kemudian datang tamu mulia, tamu agung dari Abu Jahal dan teman-temannya itu. Ya, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberhentikan majelis dan kemudian untuk berdiri menyambut mereka, tapi Rasulullah tetap bermajelis dengan para sahabat yang lain itu, meskipun di situ terdapat orang-orang yang lemah, orang-orang miskin dari kalangan budak. Kenapa? Karena itu konsepnya, konsep syar'inya begitu, ya. Sehingga apa? Allah turunkan itu kan, ya, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum, ya, bil ghadati wal asyi yuriduna wajha wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ya, kemudian turunlah firman Allah, wahai Muhammad, wasbir nafsaka, bersabarlah dirimu dengan orang-orang yang mereka selalu menyambut seruanmu, yang mereka mau menerima dakwahmu baik di pagi hari, di sore hari, dan jangan kamu berpaling dari mereka hanya gara-gara untuk mendapatkan perkara dunia. Ya tadi, jangan sampai kamu kemudian berpaling dari mereka hanya gara-gara ada tamu yang lebih mulia, tamu yang lebih kaya, tamu yang lebih agung mungkin dari sisi pandangan manusia, tapi dari sisi pandangan Allah mereka ini lebih mulia. Kenapa? Karena mau bersabar untuk menemani dakwah Rasul baik di pagi hari maupun di sore hari. Ya. Nah, sehingganya kaum muslimin rahimakumullah, ya, bahwa Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman itu telah dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, dan itu sudah menjadi pilihan Allah. Dan pada hal ini pun Allah mengatakan, Allahu a'lamu haitsu yaj'al risalatahu. Allah yang paling tahu siapa yang cocok untuk Allah berikan ilmu kepadanya, siapa yang Allah cocok berikan kepadanya kenabian. Ya, sehingganya konsep hidup kita jangan sampai keluar sesuai dengan konsep Al-Quran, konsep Sunnah, konsep Islam di semuanya, ya. Untuk mengatur sekolah, bagaimana konsep Islam, pasti kita akan selamat. Ya, untuk mengatur bagaimana bertetangga, konsep Islam, pasti selamat. Ya, karena itu sudah menjadi ketentuan Allah. Ketentuan Allah itu pasti baik. Ya, al khairu khiratullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Tirmidzi mengatakan apa? Ya, kebaikan yang dipilihkan oleh Allah itu adalah kebaikan yang paling baik. Itu adalah pilihan yang paling baik, ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua, ilmu adalah tonggak kekuasaan. Ya, ilmu adalah tonggak kekuasaan. Ya. Jadi kita akan lihat runtutannya kan tadi begitu ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala pertama memberikan kepada Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman ilmu. Baru setelah itu Allah berikan kerajaan. Allah berikan kekuasaan.
Allah berikan kepemimpinan. Yang karena apa? Kepemimpinan itu akan baik ketika didasari berdasarkan ilmu. Kepemimpinan itu akan merusak umat, akan merusak masyarakat ketika pemimpin itu tidak berilmu. Konsepnya itu adalah seperti itu. Maka diantaranya kita lihat apa yang disampaikan oleh sahabat Umar ibn Khattab. Beliau mengatakan apa? Tafaqahu qabla an tusawwadu. Berilmulah kalian sebelum kalian memimpin. Ya. Ketika kita sebagai seorang muslim, kita hidup di masyarakat yang mayoritas muslim, kita diangkat, diberikan amanah untuk memimpin mereka, maka kita untuk berpanduan kepada konsep Islam, ilmu Islam. Tafaqahu qabla an tusawwadu. Berilmulah kalian sebelum kalian memimpin. Dan ini akan memberikan efek dan pengaruh kepada setiap kepemimpinan yang ada. Pemimpin rumah tangga, pemimpin perusahaan, pemimpin sekolah, pemimpin pesantren, pemimpin apapun, ketika dia memiliki ilmu akan mengarahkan kepada ilmu yang benar, akan mengarahkan kepada apa? Keselamatan yang dia pimpin. Itu kan? Apakah bisa, Ustadz? Ketika saya ini sebagai pimpinan perusahaan, bisa. Ketika karyawan itu ada yang perempuan, mereka semua harus pakai jilbab. Luar biasa kan? Ya, semua karyawan perempuan harus pakai jilbab. Tidak boleh pakai pakaian ketat, tidak boleh pakai celana. Kemudian hanya pakai celana, tidak boleh. Semua karyawan tidak boleh merokok. Luar biasa kan? Ya. Alasannya awal, kenapa? Takut pabriknya kebakaran. Nah, kan gitu kan? Ya. Meskipun dia sudah ngerti hukum syar'inya begitu loh. Tapi ketika ditanya, kenapa Pak? Ya kamu mau gaji enggak? Kamu dibayar enggak? Kamu kerja di sini enggak? Kalau pemimpin paham Islam kan luar biasa. Ya. Setiap Jumat semua harus sholat Jumat. Itu kan? Ketika kemudian waktu taklim semua harus ikut taklim, di absen, yang tidak kurangi gajinya. Ya. Makanya sahabat Umar bin Khattab mengatakan begitu. Dan konsep yang terjadi pada Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud, Allah berikan ilmu, setelah itu Allah berikan kekuasaan, setelah itu Allah berikan tamkin, sehingga mereka mendapatkan kebaikan kepada masyarakat dan umat yang kemudian dipimpin. Kita mendapati juga apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-qudah salah satun. Pemimpin itu ada 3. Ya, ithnani finnar wa wahidun fil jannah. 2 di neraka, hanya 1 pemimpin itu yang bisa masuk surga. Ya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Adapun yang masuk surga kata Rasulullah, rajulun arafal haq wa qada bihi fahuwa fil jannah. Seseorang yang dia ngerti kebenaran dan dia pimpin masyarakatnya sesuai dengan kebenaran itu, maka dia masuk surga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, rajulun ya qada bainal isnaini ya fajahila bihi fahuwa finnar. Yang kedua, adanya seorang pemimpin yang dia kemudian menghakimi atau memberikan ketentuan hukum kepada 2 orang tapi dengan kebodohan, jahil, karena dia nggak berilmu. Ya, maka dia akan memberikan hukuman kepada seorang dengan hukuman yang salah, fahuwa finnar. Maka hakim atau pemimpin model seperti ini dia akan di neraka. Kenapa? Karena dia mengambil kepemimpinan, dia berani mengambil kepemimpinan, dia siap mengambil kepemimpinan, tapi dia nggak ngerti ilmunya. Ini yang kedua. Ya, dan yang kedua ini di neraka kata Rasulullah. Adapun yang ketiga, rajulun arafal haq fajara bihi fahuwa finnar. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, ada seseorang pemimpin yang dia ngerti kebenaran tapi kemudian dia berbuat fajir. Dia ngerti kita ini harus berlaku adil, kita ini harus menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya hukum, tapi dia apa? Fajir. Dia berbuat maksiat, dia menyelisihi syariat, dia menyelisihi ilmu yang dia ketahui. Maka apa kata Rasulullah? Fahuwa finnar.
model pemimpin yang seperti ini, dia pun akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Dia sudah ngerti ilmunya, tapi dia tetap memimpin umat, mengarahkan umat kepada kejahiliaan, kepada kemaksiatan, kepada keburukan. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa mereka itu ada di neraka. Ya, yang artinya pelajaran yang kedua bahwa ilmu sebagai tonggak kekuasaan untuk umat. Ya, yang karenanya siapapun yang ingin kemudian memegang satu kepemerintahan, suatu kepemimpinan, maka hendaklah dia untuk berilmu terlebih dahulu, karena pertanggungjawabannya berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu? Jam berapa, Pak? 2 menit lagi. Ya, kita akan nambah ke poin berikutnya insyaallah. Bersyukur atas nikmat ilmu. Ya, bersyukur atas nikmat ilmu. Jadi ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mereka mengatakan waqala, dan mereka berdua berkata, alhamdulillahilladzi fadolana. Segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan kebaikan kepada kami. Kita melihat bagaimana seorang nabi, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, seorang nabi diberikan kekuasaan, diberikan kerajaan, diberikan tamkin, kekuasaan di atas muka bumi ini. Tapi lihat, orang yang beriman kepada Allah, dia akan mensyukuri, ya, dengan mengatakan alhamdulillahilladzi faddolana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan keutamaan-keutamaan kepada kami, yang telah memberikan ilmu kepada kami. Ya, bahkan di sini disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan Innallaha lam yan'am ala abdin nikmatin fahamida Allahu alaiha illa kana hamduhu afdalu min nikmatihi. Ya, jadi Umar bin Abdul Aziz mengatakan, tidaklah ketika Allah memberikan satu nikmat kepada seorang hamba, kemudian hamba itu memuji Allah, kecuali pujiannya itu lebih baik daripada nikmat yang Allah berikan. Ya, artinya Allah nanti akan tambah nikmatnya ketika adanya seorang hamba yang diberi nikmat oleh Allah, kemudian dia memuji Allah. Ya, makanya jangan lupa kita untuk selalu memuji Allah. Bahkan konsep Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun kita mendapati sesuatu yang tidak menyukai kita, yang tidak kemudian menggembirakan kita, kita tetap untuk mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, dengan ditambahi ala kulli hal, untuk di setiap kondisinya yang Allah berikan kepadaku. Ya, tapi kalau ketika kita mendapatkan nikmat murni, kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ya, nah kita akan lihat bahwa bagaimana kita untuk mensyukuri akan nikmat ilmu. Ya, jadi bukan justru untuk menyombongkan. Ya, jadi saya pernah ketemu dengan seorang, ya, yang ketika itu dia mengatakan kun parian walatakun pakisan, gitu ya. Apa itu Pak? Kayaknya bahasa Arab tapi kok ada parian barang gitu kan. Ya, artinya jadilah kamu seperti pari, ya, jangan padi, maksudnya jangan seperti pakis. Pakis itu semakin tua, semakin berbobot, semakin banyak ilmunya, semakin menantang, semakin sombong gitu ya. Maka kun parian, jadilah kamu seperti pari, seperti padi, semakin berisi, semakin berbobot, semakin tawaduk, semakin merendah. Ya, bukan kemudian menyombongkan diri, bahkan melupakan ilmu itu dari siapa, ilmu itu dari ustadz siapa, dia lupa dengan ustadznya. Masya Allah. Ya, lupa dengan ustadznya yang mengajarkan untuk bahasa Arab, yang mengajarkan untuk membaca kitab. Makanya ya, ustadz kiai itu yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, Masya Allah. Ya, kita tidak bisa membalasnya dengan apapun, karena
kepandaian kita, keilmuan, barokah ilmu, yang sehingga kita dimudahkan untuk berilmu dan beramal dari ilmu itu adalah satu karunia yang tidak dapat kita balas dengan apapun dari guru-guru dan ustadz-ustadz kita. Wallahu ta'ala alam. Nanti berapa poin berikutnya bisa kita kaji setelah sholat isya insyaallah. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita mulai kembali kajian kita, di mana kita untuk mengambil pelajaran dari firman Allah yang terdapat dalam surat An-Naml ayat 15 sampai di ayat yang ke-16, ya, kaitan terkait dengan ilmu merupakan pilar kemajuan umat, ya. Dan kita sampai di pelajaran untuk mensyukuri atas nikmat ilmu yang diantaranya pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa qala alhamdulillahilladzi faddalana. Nah, di situ pun menggunakan kata wa qala, lanya panjang. Ini untuk menunjukkan berarti yang mengucapkan itu berdua, yaitu Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, ya, dimana bahwa ini adalah fi'il madhi, ya, qala qalu, ya. Jadi nanti kalau satu orang itu qala, dua orang qala, lanya panjang sebagaimana yang ada di slide. Kemudian qalu berarti banyak orang yang mengatakan, 3 atau lebih, ya. Nah, di mana mereka untuk mengucapkan itu alhamdulillahilladzi fadhalana, segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan kepada kami ilmu, ya. Kita langsung ke poin berikutnya. Allah meninggikan derajat orang yang berilmu, ya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, alladzi fadhalana ala katsirin min ibadihil mu'minin, ya. Ini menjadi satu hal yang istimewa ilmu itu, karena ternyata Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman mengatakan, ya, alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan kepada kami dengan karunia-karunia yang banyak di atas orang-orang yang beriman yang lain, ya. Jadi keistimewaan ilmu itu bukan hanya di atas, atau bukan sekedar keutamaan ilmu itu di atas manusia yang lain, tapi di mana dalam hal ini Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman mengatakan apa? Min ibadihi al-mu'minin, dari hamba-hamba Allah yang mukmin, ya. Jadi artinya apa? Orang yang berilmu itu Allah berikan keistimewaan di atas orang yang beriman, ya. Di atas orang beriman ini loh, bukan di atas orang-orang umum, bukan, ya. Jadi di atas orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah orang yang baik. Orang yang beriman itu adalah orang yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Tapi ada di atasnya lagi, yaitu siapa? Orang-orang yang berilmu, ya, orang-orang yang berilmu. Maka hal ini juga berkesesuaian dengan firman Allah, ya, dalam surat Al-Mujadalah, ya, kalau tidak salah di ayat yang ke-11, ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang di antara kalian, ya, yang menuntut ilmu dan orang-orang yang beriman beberapa derajat, ya. Artinya apa? Ternyata pada ayat ini untuk menunjukkan orang-orang yang berilmu itu memiliki keutamaan yang lebih beberapa derajat dari orang-orang mukmin. Ya, nanti kita mendapati penjelasan Imam Abdullah bin Abbas
ya, yang dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Minhajul Qasidin. Beliau mengatakan apa? Lil ulama darajatun fauqal mu'minin bisab'i mi'ah darajah. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Untuk para ulama, untuk orang-orang yang berilmu, memiliki derajat yang lebih di atas orang-orang yang beriman dengan perbandingan berapa? Bisab'i mi'ah darajah, yaitu apa? 700 derajat. Ya, bisab'i mi'ah, ya, 700 derajat. Perbedaannya antara orang yang berilmu dengan orang mukmin. Wa kullu darajah wa kullu baina darajah. Kemudian Imam Abdullah bin Abbas mengatakan, dan di antara satu derajat dengan derajat yang lain masirotun, ya, yaitu apa? Khamsumi'ah aman, yaitu apa? Perjalanan yang membutuhkan waktu kurang lebih 500 tahun. Ya. Jadi kan itu apa? 700 derajat. Antara satu derajat dengan yang lain itu adalah perjalanan kurang lebih sekitar 500 tahun. Berarti tinggal 500 tahun kali 700. Berapa itu? Ya. Artinya apa? Perbedaan antara seorang mukmin dari orang yang berilmu. Ya. Maka nanti ada satu hadis, ya, yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang dimana Ibunda Aisyah mengatakan apa? Ayyukum yastati makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yastati. Adakah di antara kalian yang dapat untuk beramal, dapat untuk beribadah, dapat untuk berbuat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi? Maka nggak mungkin ada yang bisa. Ya. Kemudian bagaimana cara kita untuk meraih kemuliaan? Apakah kemudian dengan ini telah putus? Ya, ya sudahlah, karena kita tidak bisa untuk menandingi Rasul, tidak bisa untuk menyamai Rasul, ya sudahlah. Ya, tapi ternyata tidak begitu. Ternyata Islam memberikan solusi. Ya, yaitu dengan apa? Dengan keilmuan kita, dengan kealiman kita. Ya, karena tidurnya orang yang alim dengan yang tidak itu beda. Beribadahnya orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu beda. Ya, bahkan apa? Sahabat Abu Darda mengatakan, ibadahnya seorang yang berilmu itu sedikit dapat menandingi ibadahnya orang yang bodoh meskipun dia melakukan ibadah sebesar gunung. Apa perbedaannya? Karena berilmu dan tidak berilmu. Ya, maka ini memiliki satu pengaruh yang sangat besar. Nah, ini Allah meninggikan derajat orang yang berilmu. Ya, alladzi fadolana ala katsirim min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan kepada kami kelebihan-kelebihan keutamaan yang tidak dimiliki oleh hamba-hamba mukmin yang lain. Ya. Warisan para nabi. Jadi ilmu ini istimewa. Ilmu ini adalah satu hal yang akan menjadikan kemuliaan bagi pemiliknya, akan mengangkat derajat satu umat. Kenapa? Karena ilmu itu adalah warisan para nabi. Ya. Nah, kita mendapati di sini wa warisa Sulaimanu Dawuda. Jadi kalau kita lihat secara terjemah, sebetulnya yang menjadi fa'ilnya di sini adalah Nabi Sulaiman, yang menjadi maf'ulnya itu adalah Nabi Dawud. Artinya pelaku itu siapa? Nabi Sulaiman. Tapi kalau kita lihat tafsirnya itu justru sebaliknya. Karena kalau kita akan lihat secara konteks sejarahnya, bahwa kalau kita akan lihat arti di sini, yaitu artinya apa? Nabi Sulaiman mewariskan Dawud. Berarti kan seolah-olah anak mewariskan kepada bapaknya. Tapi kalau kita nanti akan melihat kepada tafsirnya, itu adalah sesuai dengan sejarah bahwa Nabi Dawud alaihissalam sebagai seorang ayah dan Nabi Sulaiman itu adalah putranya. Yang memberikan warisan itu siapa? Yaitu bapaknya, yaitu Nabi Dawud kepada Nabi Sulaiman. Karena kita akan lihat tafsirnya di sini. Yaitu apa? Fil mulki wan nubuwah.
warisan itu dalam perkara apa? Fil mulki wan nubuwah, dalam kekuasaan dan kenabian, kerajaan, mulki, fil mulki wan nubuwah. Walaisal murad, ya, warasatul mal. Yang dimaksud di sini bukan mewarisi harta. Gitu ya, bukan mewarisi harta. Di mana ketika Nabi Daud mewarisi Nabi Sulaiman itu bukan mewarisi harta. Kenapa? Di sini dikatakan it laukana dzalika lam yakhussu Sulaiman wahdahu min baini sairi auladi Daud. Ya, karena kalaulah pada ayat ini yang dimaksudkan Nabi Daud alaihissalam mewariskan harta kepada Nabi Sulaiman, maka ini nggak benar. Karena mewariskan harta itu kan harus adil, ya kan? Karena apa? Ya, karena anak Nabi Daud alaihissalam bukan hanya Nabi Sulaiman. Ya, yang sehingga di sini bahwa Nabi Daud mewarisi Nabi Sulaiman alaihissalam karena adalah mewarisi ilmu. Ya, karena kalau mewarisi harta harus adil kepada anak-anak yang lain. Tapi kenapa dari anak Nabi Daud alaihissalam yang mendapatkan warisan itu cuman ya Nabi Sulaiman alaihissalam? Karena yang dimaksudkan, yang diwariskan di sini adalah ilmu, bukan harta. Fa'innahu kana ya li Dawud mi'ah imra'ah. Karena apa? Sesungguhnya Nabi Dawud alaihissalam itu memiliki 100 istri. Wah, luar biasa kan? Ya, kalau pingin dapat kekuasaan, pingin hebat, pingin kuat, ya ini ikuti jejaknya gitu ya. Tapi kalau kita kan nggak mi'ah, nggak 100, ya. Tapi di sini dikatakan bahwa Nabi Daud alaihissalam memiliki ya 100 istri. Bahkan nanti kita akan melihat kepada sejarah bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah anak dari istri yang ke-17. Gitu. Ya, Masya Allah, gitu ngitungnya kayak mana ya? Gitu kan? Ya, kita aja anaknya banyak, wah ngitung dulu ini. Ini anak nomor berapa, Pak? Wah, nanti ya anak saya banyak sih masalahnya. Gitu ya. Nah, itu aja kadang kita sudah kerepotan. Nah, ini istrinya 100, gitu kan? Tentunya kan anaknya juga banyak. Tapi di mana Nabi Daud alaihissalam mewariskan kepada Sulaiman? Karena apa? Yang diwariskan ini adalah ilmu, dan ilmu ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sehingga arti di sini bukan yang dimaksudkan adalah bukan harta. Ya. Kemudian di sini juga dikatakan fa innal anbiya lam tuwarris amwalahum kama akhbara bidzalika Rasul sallallahu alaihi wasallam nahnu ma'syarul anbiya lam nuwarris ma taraknahu shadaqah. Karena memang para nabi itu nggak mewariskan harta, sebagaimana yang kita dapati dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan kepada kita bahwa Rasulullah mengatakan kami dari keluarga para nabi tidak pernah mewarisi. Kalaupun punya warisan itu dikit dan itu bukan warisan, tapi menjadi sedekah. Setelah kemudian selesai capek dihitung 100.000, modalnya berapa? 50.000, berarti dapat keuntungan 50.000, butuh waktu 30 menit. Setelah itu apa? Selesai. 24 jam waktu kita untuk maisha kita cuma setengah jam, sisanya ibadah kepada Allah. Selesai sebetulnya kan? Ya, sederhana sebetulnya kan? Ya. Kenapa kita kemudian untuk dari pagi sampai sore tambah lembur, tambah yang lain-lain itu kan? Ya karena tadi mungkin kita pengen punya investasi, kita pengen simpenan dan seterusnya gitu. Tapi konsep Nabi kan ternyata apa? Dengan bukti bahwa Rasulullah tidak meninggalkan warisan. Kalaulah Rasulullah meninggalkan warisan, harta itu pun untuk apa? Ya sedekah. Ya, untuk sedekah. Kalau tidak salah dulu pernah terjadi bahwa Rasulullah itu punya tanah, kalau tidak salah di Khaybar, yang kemudian ketika Rasulullah wafat maka salah satu anaknya itu untuk meminta oleh salah Fatimah, tapi kemudian ditegur oleh para sahabat yang lain membawakan hadis ini. Kami dari kalangan keluarga para nabi ya tidak mewariskan, apa yang kami tinggalkan itu menjadi sedekah. Ya, maka luar biasa. Yang karena memang konsep hidup kita itu adalah tujuan utama kita Islam.
Tujuan utama kita ini ibadah. Ya. Adapun pekerjaan kita yang dari jam 8 sampai kemudian jam 4 sore itu hanya sambilan. Sambilan. Jangan sampai salah. Yang sehingganya apa? Sambilan kita itu jangan mengalahkan pekerjaan utama kita. Pekerjaan utama kita sebagai hamba Allah. Pekerjaan utama kita sebagai pengabdi bagi Allah. Itu. Jadi jangan sampai keliling kita jualan kok meninggalkan sholat berjamaah. Malu kita. Oh, bukan itu kok tujuan kita. Ya. Jangan sampai kita buka toko kita kok sampai kemudian menghalangi sholat berjamaah kita, sholat duha kita. Masya Allah. Ya, nah karenanya kaum muslimin rahimakumullah, ya, bahwa ilmu ini menjadi satu perkara yang mulia. Kenapa? Karena ilmu ini adalah warisan para nabi. Ya, jadi kalau kita berilmu, memiliki ilmu Islam, memiliki pemahaman yang din yang baik, maka apa? Kita ini telah mendapatkan. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya, fa innal anbiya lam yarisu ilma. Fa innal anbiya lam yarisu dinaron wala dirhaman. Innama warasul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafirin. Rasul mengatakan sungguhnya para nabi itu tidak pernah mewariskan kepada kita dirham, harta dinar dan dirham. Hanya saja para nabi itu mewariskan ilmu kepada kita. Barang siapa yang mengambilnya berarti telah mengambil bagian yang besar. Nah, kemudian berikutnya di mana kita untuk memiliki kepandaian orasi politik dan pemaparan visi dan misi. Ya, pelajaran ini yang dapat kita ambil yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala ini yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman, wa qala ya ayyuhan nas ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai. Wahai sekalian manusia. Berarti kan menyampaikan ke manusia itu ya. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Seorang pemimpin, seorang ustadz, seorang kiai, seorang dai harus bisa berbicara kepada umat. Seorang pemimpin harus bisa ngomong kepada umat. Dan ini yang dilakukan dulu para khulafa. Abu Bakar As-Siddiq setelah dilantik menjadi khalifah langsung apa? Khutbah, menyampaikan di tengah-tengah umat. Ya, Umar juga begitu, Utsman, gitu kan? Ya karenanya apa? Ya untuk memiliki kepandaian itu. Ai akhbar Sulaiman bini amillahi alaih fima wahabahu lahu minal mulki at-tam wa tamkin al-azim. Nabi Sulaiman mengabarkan akan nikmat Allah yang sangat besar yang Allah berikan kepada dirinya dari kerajaan yang sempurna, ya, kemudian kedudukan yang mulia di atas muka bumi sebagai seorang raja dan seorang nabi. Annahu innahu sakhara lahul ins wal jinu wat thair, yang dengan kemuliaannya Allah tundukkan kepada Nabi Sulaiman apa? Manusia, jin dan binatang-binatang. Masya Allah itu loh. Ya. Jadi orang yang alim, orang yang beriman, ketika dia diberikan tamkin oleh Allah kedudukan, diberikan kenabian, diberikan apa kekuasaan kerajaan, tidak menjadikan dirinya sombong, tidak menjadikan dirinya berpaling dari Allah. Lah kalau ada dari kita manusia yang mungkin kerajaannya belum sebagaimana Nabi Sulaiman, kekayaannya belum sebagaimana Nabi Sulaiman, kok kemudian sudah menyombongkan diri, menginjakkan kakinya ke masjid itu nggak berani, malu, nggak pernah. Masya Allah. Ya, kenapa Pak nggak pernah ke masjid? Alah, masjidnya kotor. Ya, nggak kayak rumah saya. Rumah saya itu besar, bersih terus, pembantu saya 10. Ya, kendaraan saya 50. Wah. Apakah itu sudah menandingi yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman? Tidak. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam, masya Allah. Ya, hada min fadli Rabbi liyabluwani am ashkuru am akfuru. Apa yang aku miliki dari kerajaan ini, dari apa yang aku kemudian diberikan kemampuan oleh Allah, ya, karunia dari Allah untuk mengujiku apakah aku bersyukur, apakah aku kufur. Nabi Sulaiman alaihissalam itu disebabkan karena dunianya,
yang beliau miliki sampai menjadikan berpaling dari ketaatan kepada Allah, apa yang memalingkan dari dunianya itu kemudian dia infakkan di jalan Allah. Pernah apa? Beliau itu ngurusin kuda-kudanya yang bagus-bagus, ada sekitar 100 ekor kuda itu kan. Ternyata apa? Terlewatkan dari sholat asar. Dengan itu apa? Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian memutuskan untuk kuda-kuda tadi disembelih, yang kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Kenapa? Karena kuda tadi telah memalingkan dia dari ibadah kepada Allah. Nabi Sulaiman itu ya. Lah kadang kita baru tamu sudah melalaikan dari ibadah kepada Allah. Tamu justru itu menjadi peluang dakwah kita. Datang waktu sholat, ajak tamu kita untuk sholat. Kalau nggak nunggu, kalau nggak ada siapa-siapa, cuma ada istri kita, yuk kamu keluar nunggu di teras. Saya tak sholat, rumahmu saya kunci. Ya, jangan sampai ada tamu ngobrol terus sholat lewat, nggak berjamaah di masjid. Ajak tamu kita untuk sholat. Ya, jangan kemudian berarti kalau kayak gitu tamu melalaikan kita, tamu disembelih. Jangan gitu ya, kayak Nabi Sulaiman gitu ya. Jangan begitu. Ya. Artinya ini menjadi pelajaran penting bagi kita gitu. Nanti sampai diantaranya pelajaran yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Man taraka syai'an lillahi awadallahu lahu khairan minhu. Dari apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, kudanya itu sebagai kendaraan beliau untuk apa? Bepergian untuk urusan kepemerintahan. Karena disembelihi, karena Allah melalaikan dari ketaatan kepada Allah tadi, Allah ganti dengan angin. Kendaraannya akhirnya apa? Angin, lebih cepat. Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka ketika kita meninggalkan perkara dunia kita karena Allah, disebabkan di dalamnya adanya kemaksiatan, di dalamnya ada unsur dosa, ketika kita berani kepada Allah Subhanahu wa taala meninggalkannya karena Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ya. Ustadz, saya di bank ini sudah levelnya tinggi Ustadz, gaji kami sudah besar, kalau kami nanti meninggalkan kayak mana? Man taraka syai'an lillahi awadallahu lahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Yakin saja kepada Allah. Ya, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya. Di mana Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki kemampuan untuk menundukkan manusia, berbicara dengan jin, kemudian apa? Berbicara dengan thair, dengan burung. Ya, wa kana ya'rifu ya lughatat thair wal hayawan aidan, di mana beliau Nabi Sulaiman memahami bahasa burung, bahasa binatang-binatang yang lain. Wa hadza syai'un lam yu'tahu ahadun minal bashar. Ini adalah suatu yang belum pernah diberikan oleh Allah kepada manusia yang lain kecuali kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Fima alimnahu mimma akhbarallahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita ketahui yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka diantaranya apa? Orasi politik dan pemaparan visi dan misi ini perkara yang sangat penting untuk dimiliki oleh seorang ya yang berilmu, oleh seorang pemimpin ya, sehingga apa? Dia harus bisa juga untuk membuat visi dan misi apa dari yang dia pimpin tersebut ya. Kemudian pengakuan terhadap nikmat Allah, ini yang terakhir, inna hadza lahuwal fadlul mubin. Ya, sungguhnya ini semua adalah merupakan karunia yang sangat nyata yang Allah berikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Artinya apa? Sebagai satu bentuk pengakuan terhadap nikmat Allah. Kita ini perlu untuk mengakui akan nikmat Allah. Ya. Bahkan saya kemarin mendapati satu konsep gitu ya. Ada ibu-ibu itu yang menyampaikan karena Ustadz, perempuan itu perlu deklarasi gitu loh. Jadi kalau seneng sama perempuan itu jangan diem gitu loh, perlu disampaikan ya, perlu disampaikan ya. Jadi karena kadang apa, dengan diem-diem itu akhirnya kemudian dia nikah, waduh dari dulu teman lagi nyalip disalip gitu kan. Karena apa? Karena nggak mau ngomong, padahal ternyata apa, perempuan itu juga nunggu kita ngomong gitu loh ya, nunggu kita ngomong ya. Nah ternyata ini ada satu rahasia. Ada ibu-ibu yang menyampaikan kepada saya begitu, Ustadz, karena perempuan itu butuh deklarasi, butuh omongan
Nggak cuman diem itu kan nggak ngerti. Karena memang kalau perempuan iya, setujunya perempuan itu diem. Ya, itnuha simatuha, maunya perempuan itu diemnya. Tapi kalau perempuan itu ketika dilamar kemudian ngomong iya, bagaimana Ustaz? Ya sama juga itu. Dia ketika ngomong ya berarti mau, diem juga ya mau berarti, gitu kan? Makanya gampang kalau mau melamar seorang wanita, kamu mau saya lamar tapi nggak usah ngomong ya, gitu ya. Diem aja, berarti kan diem tandanya berarti mau, gitu kan? Padahal sebetulnya nggak mau nolaknya nggak enak gitu ya, mau nolaknya nggak enak. Karena Rasulullah mengatakan begitu, itnuha simatuha, izinnya dia itu dengan diamnya. Kalau itu wanita yang gadis, wanita yang gadis itu dengan diamnya itu adalah maunya dia. Nah, di mana Pak? Karena Allah mengatakan pun begitu. Kita untuk mendeklarasikan nikmat. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Adapun dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka sebut-sebutlah. Ya, sebutlah nikmat Allah dalam rangka bukan untuk kesombongan tentunya, yaitu dalam rangka kita untuk at-tahaddus bin nikmah, kita untuk menyebutkan nikmat Allah. Ya, maka masya Allah, Allah berikan rumah kepada kita, masya Allah, Allah berikan tempat tinggal kepada kita meskipun kita ngontrak, nggak kebocoran. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kendaraan kepada kita, ketimbang kita naik sepeda. Alhamdulillah Allah, dan seterusnya itu. Ya, ini perlu untuk diucapkan sebagai tanda apa? Bentuk syukur kita kepada Allah. Wallahu taala alam. Ini mungkin alhamdulillah sudah selesai kajian kita ya dari terkait dengan ilmu sebagai pilar kemajuan umat, yang sehingganya harapannya Bapak Ibu rahimakumullah, maka mari ya kita untuk terus bersemangat bertolabul ilmi, dan nanti akan kita wariskan kepada anak-anak kita. Kita didik dari sejak dini mereka untuk cinta Al-Quran, mereka untuk cinta mendalami Al-Quran, mereka untuk cinta mendalami hadis, menghafal hadis, ya, yang kalaupun memungkinkan kita untuk mengadakan majelis-majelis ilmu, maka mari kita perbanyak majelis-majelis ilmu. Kita berikan kesempatan untuk bermajelis ilmu dengan konsep yang benar, diantaranya dengan sistem talaki. Ini yang dilakukan oleh para ulama kita. Ya, jadi jangan sampai kita belajar tanpa guru. Ya, kita jangan sampai belajar tanpa guru. Maka mari kita untuk belajar menggunakan guru. Ya, dan diantaranya kami di Markas Dakwah dan Pembelajaran Al-Quran memberikan kesempatan untuk taklim kitab. Ya, jadi nanti ketika mungkin di beberapa majelis taklim dengan taklim umum seperti ini, bukan taklim kitab, maka kita menyediakan taklim kitab. Ya, jadi nanti mad'u itu membawa kitabnya, ustadznya membawa kitabnya, sehingga nanti jelas ya apa yang kita kaji. Kitabnya ini, punya kitabnya, punya kitabnya, ada harokatnya tidak, bisa bacanya, bisa, karena sudah diharokati sama ustadznya, nah, kan gitu kan. Tapi apa? Jelas itu. Taklim umum apakah nggak boleh? Boleh. Untuk apa? Keluasan ilmu kita. Ambil dari ustadz-ustadz sunnah, ya, ustadz-ustadz yang memiliki pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, ambil. Nggak ada masalah kita untuk belajar ilmu. Yang penting jangan dari Syiah, yang penting jangan Ahmadiyah, yang penting jangan dari aliran-aliran sesat yang keluar dari konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan kita ambil dari mereka, tapi yang sunnah. Kita semakin banyak, tapi kita punya taklim yang kita memiliki kitabnya. Wah, itu nanti di tempat kita bisa ada minimal kultum. Wah, bawa buku yang pernah dikaji sama ustadznya, gitu kan. Luar biasa itu. Kita bawa kultum. Nanti ada orang yang dekat, sampean ustadz? Bukan. Loh, tapi kok bisa baca? Oh ya bisa dong, kan belajar, kan thalabul ilmi, gitu kan. Jadi apa? Kultumnya bawa kitab, gitu kan. Kultumnya bawa kitab, kitabnya gondol, dibacakan, dijelaskan, masya Allah. Ya, jadi kita ingin melahirkan itu yang begitu cepat gitu. Ya, jadi jangan hanya sekedar kita taklim, nanti kemudian selesai untuk diri sendiri. Diusahakan jangan begitu. Ya, tapi kita bagaimana punya catatan, bagaimana kita punya buku, nanti minimal untuk kultum di kantor-kantor kita, di desa-desa kita, di kampung kita bisa. Nggak mesti harus ustadznya, nanti siapa yang kultum? Nanti ada ustadz, nanti siapa yang kultum? Ustadz, kita aja nanti. Ramadan itu kita yang kultum, gitu. Ya, nah, jadi artinya, maka mari ya semakin banyak majelis-majelis ilmu akan semakin baik, semakin tempat memfasilitasi untuk kita menjadi alim, kita hadirkan ya ustadz-ustadz yang berilmu,
Ya, kita untuk sementara bersabar, untuk kita sekolahkan santri-santri kita mengambil S2, mengambil S3, doktor di Madinah, kemudian mungkin di Sudan, mungkin di Yaman, mereka nanti kembali, Masya Allah, akan mengajarkan kepada kita, akan mengajarkan bagaimana baca kitab, akan mengajarkan bagaimana untuk menjelaskan hadis, menjelaskan ayat Al-Quran dan seterusnya. Yang sehingganya bahwa nanti kita semua akan diberikan kepandaian. Kalau diberikan kepandaian, insya Allah umat ini akan berubah. Ya, maka mari berubahlah dari kita, berubahlah dari umat. Insya Allah kalau adanya orang-orang yang bertakwa, Allah akan mudah untuk menghadirkan pemimpin-pemimpin juga yang bertakwa kepada Allah. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jamil aqtar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.